Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu di dalam dimensi iman Kristiani, bertumbuh bertambah dalam kebenaran iman, menggali secara mendalam, dan berani untuk melakukan, supaya hidup kita sungguh menjadi kesaksian. Biar itu terus menjadi semangat kita, bukan? Dan kali ini saudara kita akan memikirkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Iya, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-9. Sekali lagi, 2 Korintus 4 ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kemudian pada kitab Injil Matius, khotbah Yesus di bukit, ucapan bahagia, dalam pasal yang kelima ayat 10 dan seterusnya dikatakan begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sebelum kita lanjut saudara memikirkan bagian yang luar biasa ini, sebelum kita menggali bagaimana memahami apa yang dibicarakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan Paulus, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami mengerti, kuat tangguh di tengah zaman yang bengkok, melakukan kehendak-Mu, sehingga sungguh semua boleh jadi puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih seluruh perenungan pemikiran kami lewat dimensi iman Kristiani. Kami kembalikan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan dalam belas kasihan Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Paulus tidak sedang berbasa-basi, tetapi pengalaman pergumulan hidup yang dialaminya memang membuat dia teraniaya. Berkali-kali dicambuk, disesat, diubur-ubur seperti penyamun. Itu adalah gambaran daripada kehidupan Paulus. Ia tidak mengalami itu. Ia selalu datang silih berganti mengalami aniaya, kesulitan, kepahitan dalam kehidupannya. Bahkan puncak dari seluruh pelayanan Paulus dikatakan apa? Dia diberi duri oleh Tuhan Yesus. Bagaimana iblis itu terus mengocoh dia, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dan bagaimana dia hidup sesuai kehendak Tuhan saja. Jadi saudara, ketika Paulus berkata kami dianiaya, ya, itu bukan satu kata retorika untuk berbicara tentang sebuah peristiwa yang tidak dialaminya. Tetapi bagaimana semua itu dialami oleh Paulus, tetapi dijalaninya dengan tidak cengeng, dijalaninya dengan keteguhan, kekuatan yang luar biasa. Dicambuk, disesah, diubur-ubur seperti penyamun, keluar masuk penjara. Paulus mengalaminya. Tapi Paulus tidak pernah cengeng dan dia berkata, aku bersyukur dalam melayani Tuhanku. Kalau aku boleh menderita untuk Yesus yang sudah lebih dulu menderita untuk aku. Lagi-lagi konsep Paulus, konsep para rasul sangat berbeda dengan konsep orang Kristen masa kini. Kita mesti pikirkan itu. Kita mesti lihat itu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, militansi keimanan kita harusnya kita tumbuh kembangkan. Militansi keimanan kita, itulah yang bisa membuat kekristenan eksis di tengah-tengah dunia yang kompromistis ini. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian menggambarkan betapa penganiayaan mewarnai kehidupan orang-orang Kristen. Dalam Injil Matius, Yesus bicara sedikit membingungkan. Karena dikatakannya berbahagialah engkau yang dianiaya. Bagaimana orang dianiaya bisa bahagia? Kalau Paulus berkata dianiaya tapi tidak ditinggalkan, mungkin kita bisa mengerti. Tetapi ternyata dalam dianiaya yang tidak ditinggalkan ada kebahagiaan. Bagaimana kita mengerti? Ya, ini kan jadi tidak sederhana, bukan?
Yang lebih repot lagi saudara, kata berbahagia yang dipakai itu adalah makarios dalam bentuk tenses yang present. Artinya begini, bukan berbahagialah nanti kamu masuk surga, tapi berbahagialah sekarang sebetulnya. Ketika kamu mengalami apa yang kamu alami, aniaya itu. Jadi berbahagialah ketika kamu dianiaya. Pada saat itu, kan jadi susah ini, jadi sulit. Bagaimana sih orang bisa berbahagia pada saat dianiaya? Bagaimana orang bisa menikmati itu? Sudah jelas aniaya mendatangkan ketidakbahagiaan. Karena itu pula Yesus berkata bahwa apa yang kamu alami dalam aniaya itu ingatlah. Karena para nabi-nabi sebelum kamu juga dianiaya hal yang sama. Artinya sepanjang generasi dari perjanjian lama ke perjanjian baru, penganiayaan terhadap para nabi dan rasul berlanjut. Saya selalu mengatakan konteks memang berubah. Mungkin penganiayaan fisik itu akan bergeser karena itu bisa pelanggaran HAM, bukan? Tetapi penganiayaan karena kebenaran, pengucilan, kesendirian dan macam-macam lainnya akan menghantam kita, akan menghajar kita. Bisa saja orang menganggap kita jadi antik dan tidak perlu bergaul dengan kita, menyingkirkan kita karena kita dianggapnya tidak lazim, sehingga kita teraniaya karena sikap orang di sekitar kita. Bisa. Nah, jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana penganiayaan karena kebenaran menjadi warna dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana penganiayaan karena kebenaran menghantam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi orang percaya tidak boleh cengeng apalagi menyerah. Orang-orang percaya harus tegar, berdiri tegak dan terus menyuarakan kebenaran itu. Jadi prinsip pertama, penganiayaan karena kebenaran adalah sebuah kehormatan. Jadi tidak perlu dihindari dan tidak perlu ditakuti. Tidak perlu mengalami kegentaran karena itu adalah kehormatan luar biasa. Tetapi lagi-lagi saya selalu akan berkata, bangunlah pemahaman yang benar. Rekonstruksilah seluruh pemikiran yang salah. Jangan bilang ikut Tuhan Yesus semuanya beres dan tidak akan ada aniaya. Karena begitu aniaya tiba, kau akan cengeng gelepar nggak karu-karuan. Itu sangat rendah. Jangan meninabobokan dirimu dengan berpikir ikut Tuhan semua beres, gampang dan mudah. Karena memang Alkitab tidak pernah menjanjikannya. Jangan memutar balik sekelompok sedikit ayat hanya untuk melegalitas apa yang ingin kita sampaikan. Selalu camkan secara keseluruhan, totalitas. Disitulah kita bisa mengerti kebenaran itu dengan penuh. Disitulah kita bisa mengerti kebenaran itu dengan utuh. Jadi cintailah kebenaran, pahamilah kebenaran dalam pengertian yang penuh. Jangan menjadi lari karenanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan di dalam bagian seperti ini, bagaimana seharusnya orang percaya dihidupi dan menghidupi kehidupannya. Bagaimana orang percaya mengalami aniaya karena kebenaran itu. Tetapi itu menjadi kehormatan yang luar biasa. Aspek yang kedua, disebutkan saja kehormatan, tetapi juga menjadi kebahagiaan, saudara. Sehingga kadang-kadang saya pikir-pikir ya, kalau rasul-rasul itu bilang bersyukurlah kami boleh menderita untuk Tuhan. Saya kadang-kadang suka pikir, saudara, ini nabi-nabi, rasul-rasul ini dalam tanda petik maniak terhadap penderitaan. Mereka begitu menikmatinya. Ini kalau kita bilang makanan itu kayaknya makanan kesukaan mereka. Celakanya, justru kita orang modern paling benci itu. Celakanya, kita akan berusaha apapun supaya tidak ada aniaya. Jangankan itu, gaya hidup memanjakan kita. Mengganti TV tak perlu kita berjalan datang ke TV, itu cukup dengan remote control. Ya, sekarang bicara di telepon kita tak perlu lagi mengangkatnya, cukup dengan wireless. Dan kemudian bergerak lagi. Kita sakit disuntik atau dioperasi tidak lagi berasa karena ada bius. Bayangkan di waktu lampau. Sayangnya kemajuan teknologi yang ada, yang seharusnya menolong kita untuk mempermudah banyak hal, ternyata ikut juga melemahkan daya tahan kita. Memperlemah mentalitas kita, semangat kita, daya juang kita. Ini memang menjadi efek negatif terhadap sebuah kemajuan itu.
Tapi kita tidak bisa naif untuk menafikan kemajuan, bukan. Kita bisa memanfaatkannya tanpa harus berubah mentalitas kita. Nah, karena itulah perlunya struktur bangun keimanan yang sehat dengan pemahaman yang benar, supaya kita mengerti. Karena itu aku ingin berkata kepada tiap engkau saudaraku, bahwa dianiaya karena kebenaran adalah kehormatan. Dianiaya karena kebenaran adalah kebahagiaan. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu mari kita jalani hari-hari kita, mari kita jalani pergumulan kehidupan kita. Jangankan nabi, jangankan rasul, Yesus sang benar, yang lahir suci dan tak pernah berbuat dosa sepanjang hidupnya. Yesus yang Allah turun ke dalam dunia menyatakan dirinya. Yesus yang penuh cinta kasih. Yesus sumber hikmat sejati. Menyenangkan luar biasa. Apa yang didapatnya? Dia beri makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti 2 ikan, belum termasuk perempuan dan anak laki-laki. Disembuhkannya banyak orang sakit. Dibebaskannya banyak orang kerasukan. Tapi caci maki lah yang diterimanya. Olok-olok lah yang diterimanya. Salib lah yang didapatnya. Rasul mengikutinya. Yakobus muda mati dibacok di Yerusalem. Yohanes menikmati hari tua, tapi di pembuangan Patmos. Petrus disalibkan kepala ke bawah, kaki ke atas. Paulus tadi itu disesat, dicambuk, diuber seperti penyamun, masuk penjara, keluar dan menghabisi hidupnya di sana. Tradisi gereja menceritakan para rasul mengalami kesulitan-kesulitan yang mengerikan. Tetapi ketika kita meneropong dari luar dan melihat itu kesulitan, ketika meneropong dari luar melihat itu kepahitan, kegetiran, ketika kita meneropong dari luar melihat itu ketakutan yang sangat menakutkan, ternyata adalah kehormatan, ternyata adalah kebahagiaan, ternyata berkelas dan menjadi privilege yang luar biasa untuk anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mestinya kita pikirkan, kita renungkan dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh mampu memainkan peran kita, melakoni hari-hari kita, menjalankan kehendak Tuhan kita, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup iman percaya kita. Renungkan, pikirkan itu, lakoni dalam hari-hari hidupmu supaya hidupmu sungguh menyenangkan Tuhanmu. Lakoni dan pikirkan itu, bagaimana itu menjadi perjuangan yang serius di dalam kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Dan aspek yang berikut, kita dianiaya, yes, kita teraniaya, yes, namun bukan saja itu kehormatan dan kebahagiaan, tapi ada jaminan seperti yang dikatakan Paulus, tidak akan ditinggalkan. Artinya saudara nggak akan pernah sendiri dalam aniaya itu. Kalau tidak ditinggalkan, siapa yang menyertai kita? Faktanya Yesus ditinggalkan para muridnya, dia dikhianati para muridnya, dia disangkali muridnya, dia sendirian di atas kayu salib. Siapa yang akan menemani? Siapa yang menyertai? Saudaraku, memang Yesus sendiri di atas kayu salib. Tapi jangan lupa, Bapa bersama dengan dia, Roh itu menyertai dan meneguhkannya. Itulah yang terjadi dengan kita. Di dalam kesendirian fisik kita menanggung aniaya, ada penyertaan luar biasa dari Roh yang memberi kita kekuatan mampu menanggungnya, yang memberi kita kekuatan sehingga mampu menikmatinya menjadi kebahagiaan, yang membuat kita kemudian merasa tidak sendiri di kesendirian itu. Menarik ya, tidak sendiri di kesendirian karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa yang memberikan kita daya tahan, bisa memikul semuanya, sehingga itu menjadi sesuatu yang justru menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan dalam paham yang penuh. Itu sebab tadi saya katakan, seringkali para rasul kita tampak lihat mereka maniak terhadap penderitaan. Yes,
Yes. Tetapi bukan dalam pengertian yang salah. Terpujilah Tuhan kita yang selalu menolong, menuntun, membimbing kita di jalannya. Terpujilah Tuhan kita yang membuat kita kokoh kuat dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu mari kita serahkan diri kita ke dalam tangannya untuk dibentuk oleh Dia seperti apa yang Dia mau, supaya hidup kita penuh dengan kegairahan yang kuat, yang sungguh, yang luar biasa. Alangkah amat sangat menyenangkannya hidup ini kalau kita lakoni di dalam takut akan Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang seharusnya kita pikirkan dalam hidup keseharian kita. Bagaimana kita menggumuli hari-hari kita. Dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Teraniaya tapi tetap kuat karena bisa menikmati itu menjadi kebahagiaan. Dianiaya bisa menanggungnya dan memandangnya sebagai kehormatan. Yang jadi pertanyaan, kalau kita ngalamin aniaya itu gimana? Kira-kira kuat nggak ya? Mampu nggak ya? Nah, ini pertanyaan serius yang kita perlu pikirkan juga, saudara yang kekasih. Karena enak juga dengar khotbah lalu kita amin-amin. Padahal kalau kita ngalamin mungkin kita juga lari keok-keok, kan begitu. Karena itu selalu perlu kejujuran untuk mengerti firman. Di mana kau rasa kau mampu, katakan Tuhan, terus tolong aku setia di situ. Di mana kau rasa kau tak mampu, berdoa dan katakan Tuhan, kalau terjadi di hidupku, kuatkan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, penting bagi kita sebuah kejujuran supaya kita selalu berjalan di kehidupan. Penting bagi kita sebuah kejujuran supaya kita tidak mendustai kebenaran, tak terjebak pada basa-basi, omong kosong yang tak ada gunanya. Mari kita membangun keutuhan pemahaman itu di dalam terang kebenaran firman itu, sehingga dengan demikian kita menikmati hari-hari kita. Lihatlah mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Musa saja pun dalam pelayanan memimpin orang Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Dia teraniaya, saudara. Teraniayanya Musa karena apa? Perilaku orang Israel itu yang membuat dia sampai stres berat. Sampai satu waktu Tuhan suruh ngomong sama batu, dia pukul batu itu. Batinnya menjerit-jerit. Dia bingung, terjepit di antara kedegilan orang Israel dan murka Allah. Tuhan marah sama dia. Musa, kau tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Musa berhenti di Nebo. Bukan Musa tidak masuk surga. Musa ada di surga dan diangkat mayatnya oleh malaikat. Tapi yang jadi persoalan, betapa sepanjang perjalanan dia tertindas karena perilaku orang Israel. Itu sebab ketika Paulus dianiaya karena kebenaran, dimasukkan ke dalam penjara, ia tidak menjadi marah dan kecewa. Dia tetap memuji Allah. Dia tidak sendirian di sana. Allah menyertai dia. Roh bersama dengan dia. Memberikan dia gairah dan semangat menghadapi kehidupan. Memberikan dia kekuatan untuk maju dan terus berjuang. Membuat seorang Paulus mencatat catatan-catatan luar biasa sebagai seorang pelayan Tuhan. Tidakkah engkau bergairah untuk hidup sesuai kehendaknya? Itu gairahku dan gairahmu, gairah kita yang harusnya kita tumbuh kembangkan. Supaya hidup kita penuh pemaknaan. Supaya hidup kita penuh kesukaan. Supaya hidup kita berkemenangan. Alangkah amat sangat perlunya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita bertanding. Ayo kita jalani. Saudara, pernah memikirkan itu? Ditindas tapi tidak ditinggalkan. Atau kita justru berdoa, Tuhan jangan sampai aku ditindas lah. Tuhan kan Allah Maha Kuasa. Tuhan kan engkau bisa merubah segala sesuatu. Maka rubahlah penindasan jadi kesenangan. Itu kah? Apakah kita kemudian lari dan tidak mau ditindas, lalu kita bilang, Tuhan jangan sampai terjadi. Karena kalau aku ditindas itu sungguh memalukan. Dan yang malu engkau juga. Itu kah? Apakah kita akan menghindar, saudara? Supaya jangan tertindas. Betapa mengerikan, betapa cengengnya kita sebagai orang Kristen. Kan tidak begitu. Seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seharusnya kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi bisa nggak begitu? Bisa. Lagi-lagi, dan lagi-lagi. Saya harus berkata.
Dibangunlah sebuah pemahaman. Tuhan sudah menderita untuk kita, kita nggak akan menderita. Tuhan sudah dianiaya untuk kita, kita tidak akan dianiaya. Dibangunlah sebuah pemahaman. Tuhan Maha Kuasa, Dia akan jagai kita. Alkitab berkata tidak ada satu rambut jatuh tanpa sepengetahuan Dia. Apalagi kalau kita sampai dipukul. Gak mungkin Tuhan biarkan. Lupa. Memang tidak ada satu rambut pun jatuh yang Tuhan tidak tahu. Dia tahu semua. Tapi tidak sama dengan engkau tidak bisa dianiaya. Tidak sama dengan engkau bebas merdeka nikmati apa saja. Salah. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memikirkan dalam kejujuran yang penuh bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati, harus menjadi pemikiran serius dalam hidup kita. Melakoni kehidupan seperti kehendak Tuhan. Ini yang mestinya kita pikirkan, kita jalani dalam hari-hari kita, sehingga kita bisa sungguh-sungguh dihidupi oleh kebenaran yang sejati itu. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan itu. Camkan dan pikirkanlah betapa nikmatnya, betapa nyamannya hidup dalam kebenaran itu. Betapa nikmatnya, betapa nyamannya bisa menikmati, merasakan aniaya tanpa pernah merasa sendirian dan tertinggal. Orang yang dianiaya sendirian dan terpojok hanyalah orang yang berbuat dosa, berbuat salah dan dia dianiaya. Dia terpojok menyesal, tidak tahu mau pergi kemana, karena pasti setan tinggalkan dia. Gak ada yang mau menyertai, kecuali kalau ada pertobatan dalam kesakitan, kepahitan. Roh datang dan memberikan penghiburan. Tapi kalau setan, habis dia goda orang bikin jahat, habis bikin jahat orang itu dihukum, setan pergi dan meninggalkan orang itu porak-poranda. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal seperti inilah yang mestinya kita pikirkan, kita lakoni dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi salah. Hal seperti inilah yang mestinya kita pikirkan, kita lakonkan dalam hidup kita, supaya kita betul hidup benar. Ditindas tidak akan ditinggalkan. Jadi apa yang mestinya kita takutkan? Kalau begini kan kita mesti berkelahi, berani dong ya. Wong ditindas saja rasa tetap bahagia kok. Maka yang lain-lain itu kan jadi bonus yang sangat menyenangkan sekali. Bayangkanlah betapa unggulnya daya tahan iman seorang Kristen ketika memandang penindasan sebagai sesuatu kehormatan. Bayangkanlah keunggulan iman seorang Kristen ketika memandang penindasan sebagai sebuah kebahagiaan. Betapa unggulnya militansi kehidupan keimanan kita. Betapa unggulnya militansi kehidupan keimanan kita yang siap ditindas, tetapi sadar penuh tidak pernah ditinggal. Yesus pernah berkata, beribu-ribu musuh rebah di sekitarku, tetapi aku tetap berdiri tegak. Itulah dia. Tapi bukan berarti kamu berdiri lalu orang ribu rebah, lalu kamu jago hebat sendiri. Bukan, daya tahanmu itu loh. Ditindas tapi tidak ditinggalkan. Jadi judulnya itu bukan kita berdiri lalu gerubuk semua orang jatuh, kita jago sendirian. Enggak. Tapi bagaimana kita kuat sendirian, itu beda sekali. Ya. Sehingga enggak selalu kemudian orang yang ribuan itu miskin, kita kaya sendiri. Bukan begitu. Tapi kita kuat sendirian. Ribu rebah sendiri diri berarti situ kan kuat. Kuat ketika datang masalah, datang petaka, rubuh nggak kuat mental orang lain. Kita kuat, orang lain gila, kita enggak. Kita dijebloskan penjara, orang luar teriak, rasa lo, habis lo, tetapi tetap mengalami kesukacitaan. Itu loh. Jadi jangan terjebak selalu dalam pagar-pagar kuantitatif tadi. Tapi kita mesti masuk dalam nilai-nilai kualitatif itu. Mencermati, mengamati, menemukan kebenaran itu. Nah, itulah kehidupan yang harusnya sungguh kita bangun dalam hari-hari kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah pergumulan kehidupan ini. Orang boleh meninggalkan kita, kawan dekat boleh meninggalkan kita, rekan sepelayanan bisa meninggalkan kita. Tetapi ingat, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita.
Roh itu akan terus menyertai kita. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman ini. Karena itu Paulus betul. Kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Yes. Tetapi saya juga sangat salut dengan kebenaran ini. Ikut Tuhan, melayani Tuhan tidak sama dengan tidak teraniaya. Hanya pembohong yang berkata, ikut Tuhan semua beres. Enggak ada aniaya. Mereka-mereka yang mau mendiskon habis Alkitab, mau menyelewengkannya. Hanya untuk supaya pendengar itu suka. Jangan makan racun yang berbahaya seperti itu. Katakan meracuni, menggerogoti seluruh kehidupan keimanan orang percaya. Orang percaya akan rontok dan tidak akan kuat dalam hidup ini. Kalau semua ternina bobok dengan cara seperti itu. Baca Alkitab, engkau tidak akan pernah menemukan hidup yang digambarkan seperti itu. Itu sebab kalau kita pikir-pikir Yesus itu sekali lagi, apa kurangnya? Ya dia aniaya. Pada waktu dia pergi menuju Bukit Golgota, perempuan sama Yerusalem menangis. Oh, betapa engkau menderita. Kasihan engkau harus memikul salib. Tetapi Yesus menatap mereka. Kalimatnya sangat hebat. Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Dia sedang berjalan menuju Bukit Golgota. Dia sedang berjalan mewujudkan ketaatan kepada Bapa. Sementara yang di pinggir-pinggir itu, perempuan-perempuan yang menangis itu tidak tahu apa-apa dan tidak tahu mau kemana. Yesus ditindas? Yes, tapi terhormat. Yesus ditindas? Yes, tapi bahagia. Yesus ditindas? Yes, tapi tidak ditinggalkan. Maka sudah sepatutnya para rasul mengatakan kalimat sama yang diungkapkan Paulus. Sudah sepatutnya para nabi mengucapkan kalimat sama yang dikatakan dalam Alkitab. Sudah sepatutnya semua orang percaya di segala zaman berkata hal yang sama. Ditindas, tapi tidak ditinggalkan. Dalam ditindas, mendapat kehormatan. Dalam ditindas, mendapat kebahagiaan. Tuhan menolong saudara. Tuhan memimpin kita untuk kita memahami makna itu dan kuat hidup di situ untuk boleh melayani Tuhan kita dari hari ke hari. Hidup menyenangkan hatinya, melakukan apa yang dia mau. Amin. Kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman hidup. Biarlah Tuhan menguatkan kami supaya kami mampu di tengah-tengah zaman yang bengkok ini mempunyai iman yang teguh seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami tidak menjadi cengeng, iya Tuhan. Ditindas tapi tidak ditinggalkan. Biar menjadi monumen yang menancap dalam batin kami. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.